Shalom bagi kita semua. Di sini saya Roma Jelita, tingkat 3, Pak, akan melaporkan hasil bacaan saya konteks mengenal konteks dalam berkhotbah dengan dosen Ramli Harapan. Kita masuk kepada pembahasan yang dimana pandangan-pandangan historis tentang berkhotbah kontekstual. Berkhotbah dan kontekstual di mana membutuhkan kerendahan hati untuk mengingat bahwa kita bukanlah generasi pertama. Di dalam pentingnya konteks berkhotbah atau bagaimana berkhotbah membentuk konteks, maka praktis tiap khotbah yang dianggap efektif dalam masanya sendiri akan dianggap sudah memperhitungkan konteksnya. Di sini akan dijelaskan bagaimana pandangan historis tentang berkhotbah secara kontekstual. Para pengkhotbah seringkali berpikir dengan memperlakukan hal-hal seperti masalah mesin, sesuatu yang diperbaiki dengan menggunakan perangkat yang tepat, sebuah piranti atau teknik yang baru. Disinilah para pengkhotbah mempelajari baik dan dipergunakan secara konsisten akan memulihkan baik hubungan khotbah itu maupun kredibilitas si pengkhotbah, di mana kuncinya adalah gagasan, praktik atau gaya yang mutakhir yang membuka jalan kepada revelasi mimbar. Berkhotbah tidak lain daripada memberitakan jalan-jalan Allah bagi kita, belas kasihan yang tidak layak kita peroleh, yang kita kenal di dalam Yesus dan kita peroleh melalui Roh Kudus sebagai karunia. Pada dasarnya, studi kontekstual dapat menjadi cara yang menentukan tinta berkhotbah yang lebih relevan dan menarik, dan berkhotbah menghasilkan suatu perjumpaan yang hidup antara Allah yang tidak kita kenal, terutama melalui Yesus dan sekelompok orang sezamannya, di mana kita mempercayai Allah itu sebagai sumber kehidupan kita, di mana perjumpaan yang terjadi bukan hanya sebagai sebuah gagasan mental atau sebagai sebuah kekuatan suami yang samar-samar, melainkan melalui partisipasi ilahi yang langsung dalam realitas manusia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, konteks terpenting dalam berkhotbah justru karena alasan teologis ini, khotbah memberitakan bagaimana Allah menjumpai kita di dalam kekacauan dan kompleksitas kehidupan kita. Khotbah ini menawarkan sebuah firman yang kontekstual, firman yang menangani latar kita yang khas dengan sungguh-sungguh sebagai tempat di mana pengharapan yang menyelamatkan secara konkret. Berita yang luar biasa bahwa Allah menghampiri kita melalui Yesus dalam keseharian keberadaan kita, di mana berkhotbah memberikan perhatian pada konteks demi mengakui secara lebih kaya dan radikal kehidupan yang berlimpah bersama Yesus yang dapat kita miliki pada masa kini, dan memberikan secara konseptual, bukan pemberitaan khotbah yang lebih relevan. Yang selanjutnya kita masuk bagaimana berkhotbah berhubungan dengan konteks. Baik, kita masuk kepada pendahuluan, di mana konteks terpenting dalam konseptual berkhotbah adalah alasannya teologis, di mana khotbah memberitakan bagaimana Allah menjumpai kita di dalam kekacauan dan kompleksitas kehidupan kita. Artinya, berkhotbah menawarkan sebuah firman yang konseptual, firman yang menangani latar kita yang khas dengan sungguh-sungguh sebagai tempat di mana pengharapan yang menyelamatkan secara konkret. Berkhotbah dapat memperhatikan konteks karena ini adalah firman yang tepat waktunya. Paradoksnya, meskipun para pengkhotbah mengucapkan sesuatu yang berharga untuk semua generasi, mereka hanya dapat melakukan demikian di dalam generasi mereka sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pandangan-pandangan historis tentang berkhotbah secara kontekstual ini. Berkhotbah dan konteks di mana membutuhkan kerendahan hati untuk mengingat bahwa kita bukanlah generasi pertama. Artinya di dalam pentingnya konteks berkhotbah atau bagaimana berkhotbah membentuk konteks, maka praktis setiap khotbah yang dianggap efektif dalam masanya sendiri akan dianggap sudah memperhitungkan konteksnya. Akan tetapi ada sebuah catatan kecil dalam menunjukkan di sepanjang sejarah gereja bahwa berkhotbah yang baik dianggap baik sebagai karena ia melibatkan latarnya sebuah cerita yang menarik dapat disampaikan tentang apa yang secara khusus menyumbang dalam berbagai periode sejarah.
Di sini para pengkhotbah seringkali berpikir dengan memperlakukan hal-hal seperti hal mesin, di mana dia menggunakan perangkat-perangkat yang tepat, sebuah piranti atau teknik yang baru. Jadi seorang pengkhotbah itu harus mempelajari dengan baik dan dipergunakan secara konsisten, akan memulihkan baik hubungan khotbah itu maupun kredibilitasnya si pengkhotbah. Kuncinya dalam para pengkhotbah adalah gagasan, praktik atau gaya yang mutakhir yang membuka jalan kepada relevansi. Berkhotbah tidak lain daripada memberitakan jalan-jalan Allah bagi kita, karena dengan berkhotbah kita mengetahui bahwa belas kasihan tidak layak tidak diperoleh oleh kita. Di dalam Yesus kita memperoleh melalui Roh Kudus sebagai karunia. Pada dasarnya studi konseptual ini dapat menjadi cara yang menentukan tinta berkhotbah yang lebih relevan dan menarik, dan berkhotbah menghasilkan suatu perjumpaan yang hidup antara Allah yang kita kenal terutama melalui Yesus dan orang sekelompoknya atau sejamannya yang mempercayai Allah itu sendiri sebagai sumber kehidupan kita. Selanjutnya kita masuk kepada bagiannya itu juga, poinnya masih dimana oleh karena itu konteks terpenting dalam berkhotbah adalah karena alasan teologis, dimana karena khotbah memberitakan bagaimana Allah menjumpai kita di dalam kekacauan dan kompleks kehidupan kita. Berkhotbah menawarkan sebuah firman yang kontekstual, firman yang menenggani latar kita dan sungguh-sungguh sebagai tempat di mana pengharapan yang menyelamatkan secara konkret. Biasanya berita yang luar biasa bahwa Allah menghampiri kita melalui Yesus dalam keseharian keberadaan kita, di mana berkhotbah memberikan perhatian pada konteks demi mengakui secara lebih kaya dan radikal kehidupan yang berlimpah bersama Yesus yang dapat kita miliki pada masa kini dan pada masa akan datang, di mana memberitakan secara kontekstual, bukan pemberitaan khotbah yang menjadi lebih relevan. Selanjutnya kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu bagaimana berkhotbah berhubungan dengan konteks, di mana konteks terpenting bagi berkhotbah karena alasan di mana konteks yang terpenting dalam berkhotbah adalah karena alasan teologis yang serius, di mana masih harus menguji tantangan dari arah yang berlawanan, di mana studi kontekstual yang ekstensif ini tidak sia-sia untuk pelayanan pemberitaan bila berkhotbah tidak dapat melakukan apapun dengan apa tanpa konteks. Berkhotbah bukanlah sebuah kegiatan yang konstan atau sinambung seperti denyut jantung atau napas kita, tetapi berkhotbah di sini dijelaskan terjadi sekali-sekali pada masa-masanya ditentukan khusus untuk digunakan secara khusus, terutama pada saat kita ibadah. Kadang-kadang peristiwa ini mengikuti sebuah pola yang teratur seperti persekutuan mingguan pada hari Minggu atau siklus tahunan pada raya gerejawi. Di sini berkhotbah itu dapat memperhatikan konteks karena ini adalah firman yang tepat waktunya. Paradoksnya, meskipun para pengkhotbah mengucapkan sesuatu yang berharga untuk semua generasi, mereka hanya melakukan demikian di dalam generasi mereka sendiri. Hal ini sungguh-sungguh adalah suatu relasi yang membebaskan, karena kita tidak pernah mengatakan semua yang dalam sebuah khotbah yang benar di sepanjang waktu. Berkhotbah mempunyai keuntungan, yaitu di mana keuntungannya yaitu untuk menyiapkan bukan hanya pada waktunya, melainkan melalui waktunya. Waktu khotbah dapat digunakan untuk membangkitkan suatu realitas baru bagi para pendengarnya. Untuk mereka, maksudnya di sini adalah realitas yang mungkin dapat diambil dari kitab suci atau terlibat dalam kehidupan orang percaya lainnya yang setia. Di sini ada beberapa arti atau macam-macam. Yang pertama yaitu di mana berkhotbah itu situasional, yang artinya meskipun kita berambisi khotbah apapun bekerja hanya dalam suatu jangkauan langsung yang terbatas. Ini disebabkan karena penempatannya menyusup masuk melalui bahasa dan struktur, di mana tidak mengherankan bahwa para pengkhotbah segera belajar betapa mematikannya mengulang sebuah khotbah yang dimaksudkan untuk orang lain, di mana khotbah secara erat tertanam dalam situasi-situasi latar-latar real dengan ciri-ciri khas.
Khotbah sepenuhnya terkait dengan sebagai aktivitas orang yang mempercaya atau orang yang secara pendengar. Khotbah disampaikan oleh para pembacanya dalam jarak yang dekat dengan pendengar yang menggabungkan kata-kata tersebut. Selanjutnya di sini berkhotbah adalah aktivitas sosial, di mana artinya terjadi pada suatu waktu yang khusus di tempat yang spesifik. Khotbah yang dimaksudkan untuk orang yang sungguh-sungguh. Orang ini tidak dapat disederhanakan menjadi konsep analitis, struktur sosial, ataupun organisasi. Jadi secara sosial tertanam dan diperanakkan. Berkhotbah melibatkan apa artinya menjadi manusia sepenuhnya di tengah-tengah kehadiran orang lain. Kehadiran ini sesuatu yang khusus untuk berkhotbah karena mereka dipanggil dan dihimpuni oleh firman kehidupan di Allah. Artinya berkhotbah biasanya terjadi dalam suatu bentuk gereja demi kelompok dan misinya yang khas. Selanjutnya yang bagian terakhir yaitu berkhotbah itu adalah budaya. Budaya artinya di mana baru saja kita mengetahui bahwa berkhotbah menjadi secara pribadi melalui kelompok-kelompok. Sekarang budaya, di mana budaya mengambil apa yang secara alamiah diberikan mengarahkan kembali dengan maksud membuat dunia bermakna. Di mana budaya ini, oleh karena budaya ini kita bisa baik, saya akan melanjutnya, di mana budaya ini adalah upaya budaya yang demikian penting sekali sebagai afiliasi komunal, di mana tubuh bersama, pemahaman masyarakat, penegasan normatif, tujuan-tujuan tertinggi. Oleh karena itu berkhotbah dapat memperhatikan konteks, karena itu adalah firman yang simbolis. Karena budaya ada sesuatu yang kita paksakan kepada alam. Ia selalu berada pada pusat aktivitas yang menciptakan simbol, meskipun simbol-simbol seringkali dianggap tidak substansial dan lemah. Hanyalah bisa saya laporkan dari hasil bacaan saya oleh buku James R. Nyaman. Terima kasih.